Ya, pemirsa Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan dan juga menelpon langsung ke studio IDX Channel dan kita akan coba ulas kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp interaktif. Pak Arga, masih bersama Iya, kami? Ya. iya. Pak Arga, tadi juga sebelum kita ulas pertanyaan-pertanyaan, ada saham MDKA yang sudah kita coba ulas juga di hari ini. Sepertinya juga cukup mengalami penurunan. MDKA sendiri, Anda lihatnya view-nya seperti apa? Saya rasa ini masih dalam fase profit taking, jadi sorry, para big player yang sudah mengakumulasi saham ini sejak lama, sejak beberapa bulan terakhir, masih dalam aksi profit takingnya. Jadi menurut saya saham ini masih harus diwaspadai lah. Kalau belum punya, mending dihindari dulu. Sejauh ini saya lihat, jadi masih dalam fase profit taking. Jadi kita biarkan dulu aja. Mudah-mudahan bisa turun lebih banyak dan nanti kita bisa melihat sinyal selanjutnya di masa yang akan datang. Seperti itu. Cuma kalau saya pribadi masih menghindari untuk saham MDKA. Oke, jadi sepertinya menunggu masa tenang terlebih dahulu begitu ya? Betul, saya Oke, setuju. tapi levelnya bisa diperhatikan untuk MDKA, apakah kemudian penurunan ada lebih dalam lagi atau bisa menjadi acuan, Pak Arga? Saya rasa kalau ini sih, kalau level krusial sih mungkin di 1.500 ya. Cuma kalau melihat besarnya aksi profit taking saat ini, saya rasa 1.500 pun kalau mantul nggak akan lama, terus mereka lanjut jualan lagi. Jadi saya pribadi belum menarik dan belum pengen cepat-cepat masuk di saham ini. Cuma level krusialnya di 1.500 saat ini. Oke, tapi overall jika kita lihat saat ini memang belum menarik, tapi dari kemarin-kemarin apakah kemudian sebetulnya minat kepada MDKA memang cukup besar begitu ya Pak Arga? Kalau minat investor lokalnya besar, karena investor asingnya jualan, cuma justru itu masalahnya kan. Justru itu masalahnya, investor asing udah terus jualan, dan investor asing itu sudah melakukan akumulasi dari bulan Februari lalu. Sudah lebih dulu begitu ya? Udah lebih dulu akumulasi, sekarang mereka jualan dan lokal-lokal yang beli kayak gitu. Oke, baik. Jadi memang ini hanya level krusial saja yang tadi diberikan oleh Pak Arga 1.500 secara personal masih cenderung menghindari begitu ya untuk MDKA, menunggu nanti periode tenang untuk saham ini. Nah, ini juga semoga menjawab tadi pertanyaan dari Ibu Jenny nih, MDKA yang juga ditanyakan. Sementara saham lainnya Pak Arga yang juga ditanyakan oleh Ibu Jenny selain MDKA yang sudah kita ulas, ada INKP. Ini saudara dari Tekim begitu. INKP apakah kemudian masih menarik juga di level-level saat ini? Sama, saya lebih tertarik ke Tekim, cuma ini karena ini saudaraan, dikendalikan sama pihak yang sama, jadi masih cenderung sama lah. Cuma kalau memilih, menurut saya masih memilih Tekim, cuman kalau udah punya, menurut saya masih ada potensi kenaikan untuk INKP juga. Oke, potensi kenaikan jika sudah memiliki, saat ini INKP di 9.400, berarti kemana arahnya ini Pak? Ya, mungkin kalau kita kayak tangga gitu kan, kalau resisten itu kayak tangga, mungkin tangga selanjutnya di 10 ribuan lah. Kalau jadi mendekati situ dulu, nanti kita lihat ke depannya. Cuma menurut saya masih punya potensi kenaikan dalam jangka pendek ini. Tapi berarti belum terlalu tinggikah jika kita entry di saat ini? Kembali lagi itu ke gaya ya. Kalau saya tentunya bagi saya udah terlalu tinggi. Melihat saham yang udah naik luar biasa deh. Hampir 7.500, sekarang 9.400 dalam 4 hari, menurut saya terlalu tinggi. Cuma kan gaya itu setiap trader harus punya gayanya sendiri. Cuma at least arahnya kalau saya lihat masih berpotensi. Masih berpotensi menguat kembali, tadi levelnya 10.000 untuk resisten terdekat di INKP. Semoga bisa menjawab Ibu Jenny pertanyaannya, MDKA dan juga INKP. Nah, ini kita bergeser kembali ke pertanyaan berikutnya Pak Arga. Dari Amanda yang menanyakan saham Astra, kemudian Tekim, ternyata Tekim tadi sudah kita jawab, kemudian juga ada BMTR. Kita ke Astra International terlebih dahulu. Oke, kalau saya rasa Astra ini saham yang sangat dikuasai oleh asing, dan dalam 4 hari terakhir itu asing terus jualan. Jadi saya pribadi prefer menghindar saham-saham yang banyak dikumpulkan investor lokal segini, apalagi saham-saham sekelas Astra yang memang saham blue chip yang kepemilikannya dikuasai oleh asing gitu. Saya prefer untuk menghindari dulu untuk saham Astra. Oke, prefer untuk dihindari terlebih dahulu. Tapi jika sudah punya? Kalau sudah punya, ya berharap aja asingnya berhenti jualan sih sebenarnya. Cuma mari kita, kalau ya mudah-mudahan nggak turun. Cuma kalau udah punya, apalagi di level saat ini, kan udah 3 hari nih nggak kemana-mana, menurut saya jual dulu aja kayak gitu. Oke, jika sudah punya, ini ada salah satu sarannya dijual dulu saja, karena memang sepertinya belum bisa terlalu jauh pergerakannya Pak Arga ya? Betul, dan asing masih terus jualan dalam 4 hari terakhir ini. Oke, 4 hari terakhir masih terus melakukan penjualan, sehingga Astra sepertinya belum terlalu
menarik begitu dilihat hari ini. Sementara jika memang sudah punya tadi sedikit, boleh saja dilakukan penjualan. Sementara dari Astra ada BMTR, apakah kemudian BMTR bisa jadikan pilihan saat ini? Kalau BMTR tergantung view-nya kan. Ya, Kita ya. tahu beberapa waktu lalu ketika naik memang kita tahu grup MNC mengangkat Pak Lo Keng Hong sebagai brand ambassador sehingga saham ini diminati oleh banyak investor retail seperti itu. Jadi langkah itu tentunya menurut saya itu langkah jangka panjang gitu, nggak sosok seperti Pak Lo Keng Hong untuk dijadikan brand ambassador tentunya kan nggak murah, bahkan harus diobral sampai MTR di harga 200 ke beliau. Menurut saya ini punya outlook jangka panjang. Cuma kalau saya lihat saat ini sih memang aksi pilihannya masih para pemain besar masih memanfaatkan momentum itu untuk terus jualan. Belum ada tanda-tanda mereka membuyback sahamnya kembali. Cuman untuk jangka panjang menurut saya di harga saat ini cukup menarik. Oke, cukup menarik, terutama untuk investor retail, Pak Arga? Iya, investor retail. Oke. Untuk investor retail dan ya, tapi tentunya untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek saya memilih untuk nunggu dulu aja kalau aksi distribusi pemain besar ini mulai berakhir ke depan. Oke, jika memang sudah siap untuk jangka yang panjang, tadi boleh saja begitu ya, masih cukup menarik. Current price di Rp240 per saham untuk BMTR. Itu tadi pertanyaan dari Amanda. Sementara ada saham lainnya yang juga ditanyakan ini Pak Arga dari Pak Darmawan di Lampung. Punya IMAS di 655 dan juga IMJS di 300. Mungkin kita ke IMAS terlebih dahulu. Sebentar, IMAS ya. Ya, kita ke IMAS. Saya coba IMAS. Indomobil saat ini di 765 atau menguat 10%. Oke, saya coba lihat 4 hari terakhir seperti apa indikasinya. Oke, saya rasa kalau IMAS cukup masih punya potensi kenaikan ya, lumayan untuk IMAS. Jadi saya tahu tadi punya posisi berapa ya? Saya rasa sih 655 Pak Arga. Oh, saya kalau 655 kan berarti punya di harga bawah ya. Kita masih bisa hold dulu lah. Semoga rally-nya masih bisa berlangsung. So far saya lihat masih ada indikasi akumulasi di saham ini kayak gitu. Oke, di hold dulu, masih ada indikasi menguat lebih lanjut untuk IMAS. Sementara satu lagi IMJS, singkat saja Pak Arga. IMJS, IMJS itu mirip banget kira-kira. IMJS, ya sama. Ya. Hari ini naik 7%, apakah kemudian masih ada potensi ke atas lagi? Saya rasa masih sama sih, masih sama IMAS seperti itu. Oke, masih sama begitu ya, potensinya masih bisa meningkat. Sementara tadi Pak Darmawan punya di 300, berarti masih berharap level-levelnya masih bisa menanjak lagi ya Pak Arga ya? Betul. Oke, baik. Itu tadi IMAS dan juga IMJS. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Darmawan di Lampung. Dan Pak Arga, pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di second session closing kali ini. Terima kasih banyak atas informasi dan juga analisisnya. Sukses selalu dan jaga kesehatan. Sama-sama, mari. Ya pemirsa, itu tadi ulasan kami bersama dengan narasumber kami di hari ini yang sekaligus menutup perjumpaan kita di IDX Second Session Closing kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayong. Sampai jumpa.